Jika ingin tampil menarik, maka harus rajin merawat tubuh. Oleh sebab itu boleh dibilang kecantikan dan kiat merawat tubuh sudah menjadi satu paket. Setiap perempuan punya cara masing-masing merawat pesona kewanitaan mereka. Nah, ada baiknya kita tahu resep perawatan tubuh Bella Saphira. Bella tak mau asal-asalan dalam merawat tubuhnya. Dari ujung rambut hingga ujung kuku, ia perhatikan. Namun, Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Bella Saphira butuh perawatan ekstra buat kecantikan rambutnya. Gading Martin benarkah hanya bersahabat dengan Nirina Zubir? Alexandra Asma Subrata, pembalap yang tak mau ngebut di jalanan. Alexandra akan berangkat ke Cina untuk berlaga di Formula Renault. Jane Salimar melaporkan suaminya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penculikan anak. Kakak beradik pembalap Ananda Mikola dan Morena Suprapto terjaring operasi narkoba. Sarah Sehan bicara tentang kesehatan matanya. Ferry Salim dan Krisdayanti terlibat aktif dalam kegiatan UNICEF. Apakah KD dipilih menjadi duta UNICEF untuk Indonesia berikutnya? Pemirsa, Bella Saphira sangat telaten merawat kecantikannya dari ujung rambut hingga ujung kuku. Bagian tubuh Bella yang menjadi prioritas perawatannya adalah rambut. Kecantikan fisik perempuan tidak akan terpancar kuat apabila tidak didukung intelektual. Penampilan kecantikan luar dalam tersebut menjadi tolak ukur bagi model Keke Harun dan Rangga Aditya. Jika ingin tampil menarik, maka harus rajin merawat tubuh. Oleh sebab itu boleh dibilang kecantikan dan kiat merawat tubuh sudah menjadi satu paket. Setiap perempuan punya cara masing-masing merawat pesona kewanitaan mereka. Nah, ada baiknya kita tahu resep perawatan tubuh Bella Saphira. Bella tak mau asal-asalan dalam merawat tubuhnya. Dari ujung rambut hingga ujung kuku, ia perhatikan. Namun, khusus untuk rambut, Bella punya perlakuan ekstra. Baginya, rambut adalah bagian tersensitif yang identik dengan mahkotanya perempuan. Kalau aku yang harus banget tuh rambut harus banget. Karena kebetulan rambutku panjang. Jadi aku harus ekstra gitu memperhatikannya. Karena aku tidak mau nanti pada saat sudah berumur aku nyesel. Ya kan gitu. Dan rambut itu kita banyak makan garam sedikit bermasalah ya kan. Atau ada faktor alam, faktor mood gitu. Itu bermasalah banget. Kalau untuk wajah justru paling enggak. Kalau untuk wajah itu ya puji syukur nggak terlalu repot. Aku hanya perlu pelembab yang, bahan dasarnya air ya, Hydra Fluid, terus sama untuk sunblock ya, sunblock. Kenapa? Karena aku sering di luar gitu. Bella sadar betul bahwa rambutnya sudah terkontaminasi bahan-bahan kimia. Dari cat rambut hingga hairspray yang sudah menjadi santapan harian bagi rambutnya. Sebetulnya Bella paling anti dengan itu semua. Namun mau tak mau ia harus mengakrabi itu lantaran tuntutan profesi. Aku paling anti tuh kalau misalnya tidak sedang mau tampil ya, sedang biasa-biasa aja, aku nggak pernah tuh pakai begitu-begituan. Paling cuman shampoo, pelembab, terus hair tonic gitu. Yang lainnya tidak gitu. Pada saat aku sibuk banget waktu bikin album misalnya, itu aku banyak berpikir ya, banyak berpikir gitu. Itu memang ada sedikit kerontokan yang lebih dari normal gitu kan. Misalnya rontok sehari aku misalnya 15 sampai 20. Nah, waktu pada saat aku kerja yang membutuhkan banyak pikiran, emosi, segala macam mungkin bisa 2 kali lipat gitu. Tapi ternyata hitungannya waktu aku ngomong sama ahli rambut gitu, "Oh itu mah masih jauh, itu normal banget," gitu, "bisa sampai 100 helai kok." Tentunya Bella punya motivasi lain di balik ketelatenannya merawat tubuh. Ia rela menguras dompetnya untuk facial wajah, mencat rambut, hingga mempercantik kuku agar selalu sedap dipandang. Bisa jadi ada maksud lain di balik kiat perawatan kecantikan itu. Semisal untuk memikat hati lawan jenis. Sejak putus dari Aji Said, Bella masih menjomblo.
Tentunya dengan pesona yang dimiliki Bella ini, setidaknya jadi modal dirinya untuk bisa menemukan jodohnya. Kalau milih cowok lama banget, bukan milih, maksudnya gini, ya mungkin usia aku udah bukan yang asal begitu-begitu aja ya. Aku kan untuk satu dan selamanya gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat berpikir banget untuk memilih seseorang. Kecantikan wanita tak hanya dinilai dari sampul luarnya saja, namun kecantikan dari dalam mutlak harus memegang peranan. Kriteria kesempurnaan kecantikan perempuan tersebut menjadi tolak ukur pemilihan Putri Medan Metropolitan 2006 yang baru-baru ini digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari 202 peserta tersaring menjadi 20 finalis. Dari penilaian para juri, terpilihlah Cindy Camelia sebagai Putri Medan Metropolitan 2006. Penampilan para finalis serta Putri Medan tersebut mendapat perhatian khusus dari model nasional Rangga Raditya serta pemilik agensi look model sekaligus model Keke Harun. Putri dalam arti dia punya 3 tuh penampilan tidak usah terlalu tinggi ya mungkin tapi itu ada jadi maksudnya proporsional gitu masing-masing. Tingginya bagus, penampilannya bagus, karakternya bagus, intelektualitasnya bagus. Kemampuan komunikasi itu juga penting, public speaking. Seorang putri tuh harus bisa public speaking gitu. Jadi itu semuanya dilihat. Kalau model memang pertama kali harus fisiknya udah, kalau bisa tinggi. Aku rasa secara kepribadian mereka orangnya eh, energik juga spontan seperti itu. Jadi mereka nggak malu-malu. Udah bukan daerah minded lagi aku rasa. Sekarang udah mulai metropolis minded kurang lebih seperti itu. Pemirsa, pembalap putri nasional Alexandra Asma Subrata akan berlaga di ajang Formula Renault di Cina. Di atas sirkuit, Andra akan beradu kecepatan dengan pembalap pria dari seluruh dunia. Akhir-akhir ini Gading Martin dan Nirina Zubir kerap jalan bareng. Ibarat kata, di mana ada Gading, Nirina selalu ada di dekatnya. Tapi mereka selalu membantah kalau dibilang pacaran. Seperti apa kejelasan statusnya? Kita lihat cuplikannya yang berikut ini. Sebuah kisah yang terlahir. Belakangan ini Gading Marten dan Nirina Zubir semakin sering terlihat jalan bareng. Usai putus dari Astrid Tiar, hampir di setiap kesempatan Gading dan Nirina selalu nempel berduaan. Bahkan terakhir saat Gading membesuk ayahnya, Roy Marten. Yang kala itu Gading berulang tahun ke-24, Nirina juga ada di sampingnya. Tak heran banyak orang mempersepsikan kalau keduanya tengah berpacaran. Namun jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum Gading menjelaskan status hubungannya dengan Nirina. Kita sahabatan deket, sering jalan bareng gitu. Dia mensupport aku mensupport dia. Tapi aku nggak bisa ngomong lebih jauh lagi karena memang ya kita jalanin dulu lah gitu. Dia mudah bergaul dengan siapa aja gitu. Dia meninggalkan artisnya gitu. Jadi dia bisa masuk ke semua orang gitu. Itu yang gue suka. Kesannya Gading menaruh harapan yang lebih dari persahabatannya dengan Nirina. Bisa jadi Gading ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Toh selama kenal akrab dengan Nirina, Gading merasa karakter Nirina sudah memenuhi kriteria cewek idamannya. Dan lagi, Gading tak mempersoalkan masalah perbedaan prinsip dalam hidup berpasangan. Gue berpikir alangkah enak banget gitu kalau misalnya udah sayuman. Jadi ya udah gitu jalannya udah kelihatan gitu. Cuman kadang-kadang sayuman pun juga ternyata masalahnya banyak juga gitu. Jadi buat gue kita punya satu Tuhan yang sama kan gitu. Pembalap Alexandra Asma Subrata ingin menjajal kemampuannya di ajang balap mobil Formula Renault yang akan berlangsung di Zhuhai, China pada 26-28 Mei nanti. Sebelumnya Alexandra berhasil merengkuh gelar juara di tingkat Formula Kampus Asia. Dan kini Alexandra ingin menapak ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Formula Renault Asia. Ajang ini baru pertama kali diikuti Alexandra, sehingga Alexandra akan berangkat lebih awal untuk adaptasi dengan mobil dan lintasan. Alexandra tak mematok target muluk-muluk karena sadar persaingan akan berlangsung sangat sengit. Kejuaraan sebelumnya itu Formula Renault, Formula Kampus itu masih di bawah Formula Renault. Jadi Formula Renault ini lebih kekuatannya lebih kencang.
Ya sebenarnya sih optimis buat menang sih belum ya, cuma saya pengen yang terbaik aja karena ini pertama kali saya nyoba di sini, belum pernah ikut kejuaraan ini, jadi masih bayangan masih sedikit banget. Tapi ya alhamdulillah lintasan udah pernah di situ, cuma